Sehari untung 200.000. Review investasi saham di Bibit untuk pemula. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel 5 Menit Investasi. Di samping ini saya akan menjual saham yang baru kemarin saya beli di harga 18.300, saya jual di harga 19.000 sekian-sekian. Sehingga saya nggak ngapa-ngapain, cuma modal tap-tap-tap, untung 87.000. Loh, kok bukan 200.000? Nah, saham satunya saya investasikan ke salah satu bank Indonesia, tapi belum saya rekam, lupa ya. Jadi ya udahlah, yang kerekam yang saham Petro aja. Pokoknya kalau di total sehari 200.000. Caranya gimana, Bang? Nah, ini pemula yang mau baru mulai investasi saham yang aman, yaitu di reksadana saham. Ada di aplikasi Bibit. Tonton video ini sampai selesai pokoknya ya, supaya kalian ini paham step by stepnya. Jangan di skip-skip, nanti salah paham kalian nyalain saya ya kan, jangan ya. Buat kalian yang belum punya aplikasi Bibit, silahkan download aja dan pakai kode yang ada di deskripsi supaya kalian mendapatkan bonus pertama saat membuka aplikasi. Di video ini saya akan berusaha banget menggunakan bahasa bayi sehingga kalian, bahkan yang baru pertama kali mau belajar saham, itu pun bisa. Oke, yang pertama, di aplikasi Bibit ini sejatinya bukan saham langsung. Itu yang perlu kalian ingat. Aplikasi Bibit adalah aplikasi reksadana. Di sini ada reksadana pasar uang, yang kedua reksadana obligasi, dan yang ketiga reksadana saham. Di reksadana pasar uang, kalau kalian melihat grafiknya, sebentar ya guys ya, saya perlihatkan ke kalian. Misalnya di reksadana pasar uang nih, kalau kalian melihat grafiknya, maka grafiknya akan naik terus dari pertama kalian investasi, misalnya dari awal bulan, di sini year to date, dari awal bulan sampai akhir tahun, maka akan naik terus. Tapi naiknya persennya sangat dikit sekali ya. Hanya saja di sini nggak ada kerugian. Kalian nggak akan mengalami turun, grafiknya turun, naik turun, itu nggak akan. Ini hanyalah tabungan. Kalau kalian niatkan buat tabungan, ya bisa. Biasanya dalam 1 tahun itu keuntungannya nanti tertulis itu berapa persen. Di sini misalnya nanti dalam 1 tahun year to date-nya keuntungannya ada berapa, di sini 4,6%. Maka ya sedikit banget ya. Inilah kalau kalian mau untungnya dikit, resikonya kecil. Bahkan nggak ada resikonya, pasti untung. Kalau pasar uang resikonya sangat rendah. Kalau tengah-tengah itu ada namanya obligasi. Kalau obligasi ini kayak hutang lah ya, misalnya hutang negara juga ada, hutang perusahaan juga ada. Jadi kalian tuh kayak minjemin utang ke negara begitu. Kalau di obligasi dia resikonya tengah-tengah, masih ada naik turunnya, volatilnya masih ada lah ya, fluktuatifnya masih ada, walaupun tetap aja kalau di akhir tahun pasti akan naik. Kalau kalian tarik garis lurus akan naik seperti ini. Nah, tetap naik ya. Untuk keuntungan per tahunnya, di sini year to date-nya untuk tahun ini baru plus 3,6. Ya hitungannya sedikit ya. Kalau 1 tahun terakhir ini 5,23 keuntungannya persen. Ya kalau misalnya kalian investasinya cuma 1 juta, 5% dari 1 juta berapa? Nah itu keuntungan kalian setahun. Pasti terasa dikit sekali. Nah kalau yang ketiga, ini ada namanya investasi reksadana saham. Ingat, reksadana saham, bukan saham langsung ya. Apa bedanya saham langsung sama reksadana saham? Bahasa bayinya, reksadana saham itu kamu titipkan uang ke orang yang udah ahli. Kemudian si manajer investasi itu buka toko baju. Jadi dia yang akan carikan tempat, pilihkan baju, model baju, dan urus semuanya. Kamu tinggal terima laporan aja. Udah gitu aja. Tapi modal kamu tuh kecil. Makanya kamu itu patungan sama banyak orang, ya kan, yang di dunia inilah. Entah di Indonesia lah pokoknya. Pokoknya ada banyak banget yang menggunakan aplikasi Bibit. Gak cuma kamu doang. Dan untungnya gak sebesar kalau kamu punya toko sendiri. Begitu loh guys. Tapi apa? Resikonya dia lebih aman karena dikelola sama yang ahli. Resikonya tentu lebih kecil. Lalu apa itu saham langsung? Gambaran saham langsung itu kamu cari tempat sendiri saat mau bangun toko ya. Pilih model baju yang kamu jual itu sendiri.
tentuin harganya sendiri, layanin pembeli sampai urus keuangan, analisis dan lain sebagainya, itu kamu sendiri. Itulah namanya saham langsung. Nah, kalau kalian ingin belajar saham langsung, silakan download aplikasi Peluang. Linknya ada di deskripsi dan referralnya ada di deskripsi juga. Di Peluang itu kita bisa main saham langsung, saham luar negeri. Saham yang kalian kenal lah, ada Apple, ada Microsoft, Nvidia. Ini yang keren-keren banget. Ini keuntungannya bisa lebih besar daripada di Bibit. Bukan lebih besar lagi, pasti lebih besar. Karena apa? Kalian menginvestasikan ke saham langsung. Kalian nanti kalau mau beli, pokoknya pakai limit order, terus top order, market order, terserah. Nah, itu kalian atur-atur sendiri. Sedangkan kalau di aplikasi Bibit ini ada manajer investasinya, yaitu aplikasi. Nah, mudahnya begini. Pokoknya kalau saham langsung kamu jadi bos dah gitu. Bisa atur semuanya. Untung gede tapi risiko juga gede. Kalau reksadana saham, kamu jadi investor aja, serahin ke ahlinya, untung lebih kecil tapi lebih aman. Nah, reksadana sendiri kan ada 3 tadi udah saya jelasin. Ada pasar uang, kemudian obligasi, dan reksadana saham. Nah, dalam sehari itu saya untung ketika saya menginvestasikan ke saham Petro reksadana saham. Saya membeli saham di Petro ini dengan jumlah 1 lot. 1 lot aja nilainya udah besar, guys. 1.800.000. Tapi saat itu saya membeli di harga 18.377 dan saya jual ketika harga per lembarnya 19.250. Maka jelas saya langsung mendapatkan untung dan saya ambil di hari itu juga. Loh, kenapa kok nggak diinvestasikan jangka panjang ya Bang ya? Begini, jadi strategi investasi saham itu ada 4, perlu kalian ketahui. Ini kamu bisa artikan bahasa bayinya gaya bertarung dalam pasar saham. Woi, yang pertama, day trading. Apa itu day trading? Menanam saham harian. Contohnya gini, kamu melihat harga saham Microsoft turun 1% di pagi hari, ya kan? Terus kamu langsung beli nih, boom. Dengan harapan harga naik kembali, rebound saat beberapa jam kemudian. Ternyata harga Microsoft naik 0,5%. Kamu langsung jual lagi saham tersebut untuk mengantongi keuntungan. Nah, ini yang saya lakukan. Pagi hari saya investasi jebret di harga 18.300. Kemudian di malam harinya ketika harganya udah 19.000 berapa 200, kalian lihat di layar, lalu saya jual jebret. Jadinya saya untung. Nah, ini namanya saham harian. Cocok untuk kamu yang agresif dan suka tantangan. Kamu akan keluar masuk pasar dengan cepat. Kamu mencari keuntungan dari fluktuasi harga kecil dalam sehari. Dan kamu ada waktu untuk mengamati grafik. Reaksinya juga cepat, mengambil keputusannya juga cepat. Resikonya tinggi, misalnya kamu membeli, ternyata besoknya turun, tentu saja rugi ya guys. Ini namanya day trading. Terus yang kedua ada swing trading. Ini artinya kalian menanam saham hanya berusia harian, misalnya 5 hari, seminggu gitu. Misalnya kamu nih ngelihat saham Petro berbentuk pola breakout di grafik misalnya kan. Nah, yang saham-saham jangka pendek ini buat kalian yang udah bisa membaca grafik, membaca chart atau candlestick. Nah, kalau kalian belum bisa membaca itu, sebaiknya kalian pakai strategi yang nanti akan saya sebutkan ya. Lalu kamu membeli di hari itu ketika tren mulai melemah dan akan dijual lagi saham Petronya saat beberapa hari, misalnya seminggu kemudian ketika naik, kamu langsung jual karena sudah merasa untung. Ini namanya swing trading. Waktunya ya seminggu. Sama-sama sih jangka pendek, cuma dia seminggu. Kalau yang day itu harian. Sekarang ada juga yang rekomendasi banget buat pemula, yaitu DCA, strategi DCA. Apa itu Bang? Dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah misalnya gini nih contohnya. Kamu menginvestasikan 100.000 setiap minggu di saham Apple. Jadi kalau terkumpul-kumpul nih, setiap bulan kamu menginvestasikan 1 juta guys. Iya kan? Kalau dalam 1 tahun berarti 12 juta. Terlepas dari harganya naik atau enggak, kalian akan untung. Misalnya di saham Petro dulu nih. Kita cermatin dulu saham Petro ya guys.
Sekarang coba kita cermatin saham Petro. Kita pilih menu year to date. Year to date itu perkembangan naik turun harga saham Petro dalam tahun 2024 terakhir. Jadi mulai dari Januari sampai sekarang November. Kalau misalnya 1 years itu 1 tahun mundur ke belakang. Jadi mulai dari bulan November 2023 sampai November 2024. Paham ya guys sampai sini ya? Ini bahasa bayinya. Nah, kita pilih aja di bagian filter year to date. Nah, di year to date ini kalian bisa ngelihat guys. Kalau kalian menginvestasikan dengan strategi dollar cost average, kan di sini menyediakan nih investasikan dijadwalkan ya dollar cost average. Maka tentu kalian akan mendapatkan keuntungan. Misalnya di awal tahun harga Petro ini 4.000-an. Gila. 4.000. Kemudian di akhir tahun ini harganya udah 18.000 yang terbaru ya. Kemarin saya jual di harga 19.000. Ya. Nah, ini di harga berapa nih guys? 18.000, sedangkan di awal tahun ini 5.000, 4.000. Bayangin kalau kalian menggunakan strategi DCA dollar cost average, kalian nggak akan peduli tuh sama harga naik turunnya di sini nih. Ini kan naik turun. Kalian nggak peduli. Karena apa? Niat kalian investasinya jangka panjang. Udahlah, mau naik turun pokoknya saya fokus nabung. Nabung aja udah, saya fokus nabung, naik turun bodo amat. Yang penting kan akhir tahun ketemunya naik. Kalau kalian tarik nih garis lurus dari sini ke sini, ini nanjak guys. Bukan turun ya, ini nanjak. Artinya kalian harus percaya dulu, ini kuncinya ya. Percaya dulu sama saham yang ingin kalian investasikan dalam jangka panjang, dollar cost average. Harus melihat latar belakang, lihat analisis fundamentalnya. Misalnya kalian baca-baca berita lah, kayak gini nih. Seperti menilai kesehatan perusahaan, bagaimana pendapatan dan labanya, apakah perusahaan menguntungkan, bagaimana prospek bisnisnya di masa depan. Kamu bisa melihat highlight laporan keuangan di Bibit udah ada kok, atau mencari informasi di situs web perusahaan. Nah ini guys, kalau misalnya di peluang kan kita nyari-nyari sendiri ya kan. Ini udah dikelola sama investasinya, yaitu siapa? Manajer investasinya di Bibit ini nggak tahu siapa ya. Nah di sini ada sedikit ringkasan misalnya nih kan, di sini kan nih. Oh nih udah ada ringkasan, berita-beritanya juga ada. Jadi dalam kita menentukan mengambil keputusan juga lebih mudah. Nah, market cap-nya 19 billion. Wah, ini benar-benar udah tinggi ya kalau 19 ini ya. Nah, di sini analitiknya cuma gini doang. Cuma ada tentang perusahaan nih. Jadi sebelum investasi kalian bacalah tentang perusahaan ini. PT Petro CA Tbk adalah satu-satunya perusahaan nasional yang menyediakan jasa pertambangan lengkap di sektor industri batubara, minyak dan gas bumi Indonesia. Nah, kenapa kemarin saya investasi di harga rendah kemudian naik? Mungkin pas itu ada kabar ya. Ada kabar kalau Ukraina akan mengirim roket jangka panjang ke Rusia, kemudian Rusia membalas. Nah ini kan mungkin bergejolak ya, sehingga harga batu bara, minyak, gas ini jadi naik. Makanya kalian bisalah baca-baca berita kayak gini, karena salah satu faktor yang mempengaruhi saham batu bara ini naik turun adalah pertama harga batu bara dunia. Ketika harga batu bara dunia naik, biasanya pendapatan Petro juga ikut naik guys, sehingga sahamnya cenderung positif. Sebaliknya jika harga batu baranya turun, saham Petro bisa ikut terkoreksi. Begitu. Atau kebijakan pemerintah juga bisa, peraturan pemerintah terkait pertambangan ekspor batu bara itu juga mempengaruhi, ya kan? Ya kondisi geopolitik itulah salah satunya, perang atau konflik di negara-negara produsen minyak dan gas ini sangat-sangat mempengaruhi. Makanya kalian selain membaca analisis teknikal nih buat pemula, ya tipis-tipis kalian ngertilah update berita tentang analisis fundamentalnya. Kalau di saham ini mah udah dikelola manajer investasi guys, kalian tinggal investasikan aja, boom kasih udah. Kalau saya sih kalau mau main misalnya cepet ya, ini kan buat tutorial aja ya, saya lebih banyak ke main saham langsung. Tapi nggak apa-apa, buat pemula latihan-latihan dulu pakai saham reksadana. Itu ya, tahu kan bedanya saham langsung sama saham reksadana. Ya semoga aja bahasa saya ini buat pemula gampang dipahami. Saya berharap kayak gitu sih guys, gampang dipahami sehingga nggak bingung lah ya.
Kalau masih belum paham boleh bertanya ya guys ya, boleh bertanya, boleh banget. Ya udah, saya Zaid dari channel 5 menit investasi dan bye. Oh iya, kalau mau beli saham-saham di Bibit ini tergantung ya, satu lotnya harganya beda-beda ya. Kalau misalnya di saham batubara ini satu lotnya dihargai harga sekarang ini, satu lotnya misalnya kita mau beli ya. Nah, kita mau beli di sini saldo trading, satu lotnya di sini harganya 1,890.000 rupiah, harga belinya segini. Ya silahkan lah. Gitu ya cara beli, tinggal beli aja, boom gitu teman-teman. Oke, bye.